Minumnya sedikit, tapi dengan sedikit bisa menyelesaikan Quran 30 juz. Minumnya sedikit, tapi dengan sedikit tak tinggal tahajud. Minumnya sedikit, tapi dengan sedikit tak luput lisannya berzikir. Bukan saya, contohnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi hidup cuma 44 tahun. Minumnya sekali setiap hari. Makannya sekali. Ayah beliau yang bawakan makanan, ya, namanya Pak Syaraf. Imam Nawawi itu namanya Yahya bin Syaraf Ad-Dimashqi. Makan sekali dengan roti kering ba'da isya. Minumnya sebelum subuh. Dengan makanan dan minuman yang sedikit itu, lihat karyanya bagaimana sekarang dibaca oleh hampir semua umat Islam di muka bumi. Berkah, itulah berkah. Nah, jadi kalau makan banyak-banyak tidak ada energi untuk bisa sholat khusyuk, nah, berarti ada yang kurang berkah dalam makanannya. Jelas di sini? Nah, itulah tabarak, kembali kepada amalan. Kembali ke sini. Ketika amal dikerjakan dengan iman, di dunia didapatkanlah keberkahan. Nah, ini berkahnya. Di akhirat, kalimat iman dengan bismillah tadi diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat itu untuk bekal akhiratnya. Itulah yang kita sebut dengan pahala namanya. Jadi minumannya selesai di dunia, keluarnya kotoran, yang dibawa ke akhirat bukan minumannya. Tapi pahala yang dicatat tadi, ajrun namanya. Apa namanya? Ajrun. Wa yubasyirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Jelas di sini? Baik, jadi saat pindah nanti ke akhirat, ya. Jangankan ke akhirat, ke alam kubur dulu tuh. Ya, ininya enggak ikut. Yang ikut apanya? Amal yang menyertai, kalimat yang menyertai aktivitas minum kita, makan kita, dan keseharian kita. Bila amal dikerjakan dengan sifat seperti itu, maka muncullah yang ketiga, yang dimaksud ahsanu amala, itulah amal yang disebut dengan amal soleh. Apa namanya? Ini yang dimaksud dengan ahsanu amala. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji yang hidup. Yang hidup ini supaya banyak mengumpulkan amal soleh dalam hidup. Kalau bicara yang soleh, kalau mendengar yang soleh, kalau melihat yang soleh. Itulah sebabnya kenapa kalau Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran, jika ada ayat menyebutkan fungsi tubuh kita, itu selalu seringkali diawali dengan kata iman di dalamnya. Silakan cek. Mata apa fungsinya? Melihat kan? Kalau hanya melihat, berarti amalnya nomor 1. Ini, amal netral. Sama dengan kambing melihat, ayam melihat. Tapi bagi orang yang beriman, nah ini, imannya digunakan untuk membawa sifat takwanya, membimbing matanya melihat. Maka muncullah cahaya dalam pandangannya, cahaya imannya. Turun Quran surah ke-24, surah cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, imannya dulu. Yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, pakai imannya membimbing matanya untuk melihat. Jika menurut imannya tak baik untuk dilihat, palingkanlah pandangan itu. Memalingkan pandangan dari yang tidak baik menurut iman, itu disebut ghaddul basar namanya. Jadi kalau tanpa iman, itu masih netral. Kalau netral, hukumnya relatif. Kata orang Medan, Deli Serdang, Sumut, pakaian yang rapi itu begini, tutup semua. Kata orang Amerika, tidak, buka-buka dikit boleh. Kerudung buka, bagian tertentu buka. Menurut mereka, ini pakaian sopan. Tapi menurut iman, belum tentu dianggap baik. Boleh jadi bagi sebagian orang, pakaian sopan, itu dianggap baik, masuk kategori amal. Tapi bagi orang beriman, kullil mu'minina. Bagi perempuannya, kullil mu'minati. Katakan pada perempuan-perempuan yang telah punya iman. Karena itu mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada iman, cara pandangnya pasti beda. Coba kalau buka YouTube pengen lihat pengajian, tapi sebelumnya salah klik.
Sehingga algoritma YouTube-nya berputar, tiba-tiba muncul iklan terbuka aurat. Dilihat atau tidak berpaling? Ya. Kalau iman ada, itu begitu terlihat begini, biasanya imannya aktif, langsung paling nih. Salah ini. Minimal dia skip tuh. Atau dia pindahkan. Ya? Apalagi dari mata turun ke, jangan langsung ke hati dulu. Turun ke lisan. Ya? Coba lihat, fungsi imannya hadir lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Falyaqul khairan au liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan akan hidup sampai ke akhirat, dihisab di hari kiamat, bawa pahala pulang, maka kumpulkan pahala lewat lisanmu. Katakan yang baik-baik, kalau tak mampu, ya. Karena itu berkata pun pasti ada iman dalam lisan. Kalau kata imannya nggak bagus, jangan katakan. Lihat, Pak Asrul lihat tayangan nggak bagus. Matanya langsung berpaling, lisannya istighfar, astagfirullah. Nggak ada yang terlambat. Matanya masih lihat, lisannya istighfar, astagfirullah. Nggak bagus ini. Nah inilah amal soleh. Nah, tugas kita selama hidup itu memastikan bahwa semua bagian tubuh kita dan perlengkapannya dari ujung kepala sampai kaki punya sifat soleh. Itu saja. Itulah sebabnya kenapa kita temukan kata iman sering bersanding dengan amal soleh. Setelah zuhur ada surat apa? Ada sholat apa? Asar. Buka surah Al-Asr, surah 103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu iman wa amilus shalihat. Shalihat jamak dari kata saleh. Jadi kalau kita kembali kepada haul kita hari ini, kita belajar bagaimana dada berkehidupan, digunakan sampai sisa hidupnya mengumpulkan amal-amal kebaikan, berharap Allah ridha. Jack Dada sudah bangun masjid ini ya. Tolong kamu teruskan sampai 99 masjid. Solehnya sudah ada. Tinggal bagaimana keluarga kompak untuk meneruskan itu. Nah kita yang hidup diperlihatkan. Oh ini soleh. Sosok ini soleh. Sosok ini soleh. Pertanyaan saya. Dari sekian banyak orang yang hadir hari ini. Yang mendapatkan informasi. Anda yang datang sampai ke sini. Apa yang Anda dapatkan pelajaran soleh dari almarhum yang kita dapati saat ini di samping kita? Kenapa mesti kita yang datang? Kenapa mesti kita yang hadir? Nah, maka manfaatkan setiap mendapati orang soleh di sekitaran kita. Tidaklah Allah mengantarkan kita untuk mengetahui orang itu kecuali menginginkan kita berubah lebih baik dari sebelumnya. Jelas sampai sini? Baik. Nah kalau sudah jelas, sekarang bagaimana tertib mengumpulkan amal soleh itu? Sekarang sudah paham risalah hidup. Fungsi kehidupan menjadi hamba Allah yang saleh. Nah ini sudah fitrah bu. Makanya ibu kalau ditanya anaknya saya pengen jadi anak yang saleh. Ya kan? Bahkan baru dikandung ingin menjadi anak yang saleh. Itu sudah fitrah di Quran surah ke-7 ayat 189. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana saliha lanakunanna minasy syakirin. Sekarang saya agak cepat ya, supaya bisa memberikan beberapa ijazah dalam amalan-amalan. Nanti setelah itu kita keluarkan zikir-zikir yang khusus ya dan dampaknya bagi kehidupan. Tugas kita sebelum meninggal, kita mencoba semampu kita memastikan seluruh bagian tubuh ini bisa beramal soleh. Karena dihisab. Tadi mulut misalnya. Ya, mohon maaf ini. Hari ini saja dari bangun sampai sekarang, udah berapa jam dipakai bicara itu? Ngobrolin orang sudah? Minimal ustadznya kan? Diskusi tentang dunia, ngobrol tentang anak, ngobrol tentang pekerjaan, ngobrol tentang masa depan. Sudah soleh belum? Dari sekian jam yang Allah kasih dari bangun sampai sekarang, taruhlah 10 jam misalnya. Dari bangun sampai sekarang 10 jam, berapa jam di lisannya yang sudah menjadi amal soleh? Sudah baca Quran? Sudah zikir? Sudah dipakai taubat? Maka pastikan selama hidup minimal yang pernah keluar dari tubuh ini semua baik dalam pandangan Allah. Melihat Allah ridha.
Ya, mendengar Allah ridha, berjalan Allah ridha. Kalau kita bisa kumpulkan semua itu, apa yang terjadi? Ini poin yang ingin saya sampaikan. Apa yang terjadi? Allah akan merubah hidup kita, dipelihara, dirawat oleh Allah, hanya akan dipertemukan, diarahkan, dan diberikan semua yang baik-baik dalam hidup.